Jadi Emil memahami nih, RK tahu nih kalau dia maju pun belum tentu menang lawan Anies. Sebetulnya dia ngarepin Mas Anies nggak maju kali ya, karena saya sih yakinnya begini, kalau Anies nggak maju ke Jakarta, RK juga nggak akan maju ke Jakarta, soalnya dia kan didorong rezim buat menandingi Anies. Terus sebenarnya kan Kaisang ini kan mau pilih daerah juga bisa, mau nggak Jakarta misalnya, oh saya mau Jawa Tengah, saya mau Solo, boleh, itu anak istimewa. Kerusakan sistematik itu akan meluas dalam pemilihan presiden. Publik yang tak setuju dengan perilaku lancung Jokowi tak berdaya akibat manipulasi dan persengkolan jahat kartel politik. Pilkada tampaknya hanya akan mengulang kisah kelam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini temanya hari ini emang tentang Jakarta nih. Gimana Mas Anies maju ya, di tayangan YouTube sebelumnya kan saya juga memberikan ulasan-ulasan lah, analisa gitu ya, termasuk pertanyaan terbesar saya nggak ketemu tuh alasan rezim mengizinkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta, kecuali menggunakan demokrasi siasat gitu ya. Jadi artinya kemungkinan Anies dicalonkan itu ditutup, jadi partai politiknya nggak ada yang mencalonkan. Itu kan desas-desusnya, misalnya PKS diberikan tawaran macam-macam. Kira-kira PKS bakal setia dengan Anies atau kemudian mengambil tawaran-tawaran itu? Ya nggak tahu juga ya, karena kan ya Mas Anies dengan PKS juga ada story sih sebetulnya. We have to say that, dan harus memaklumi itu. Ya story-nya itu ya banyak lah ya, Pilpres kemarin, kemudian juga tentang wakil gubernurnya Mas Anies waktu itu, waktu Sandiaga mengundurkan diri, PKS kan berharap banget tuh gubernur yang wakil gubernur yang bisa ditunjuk itu dari PKS, tapi akhirnya kan Gerindra yang masuk ya, Bang Riza Patria. Jadi sebetulnya story-nya ya lumayan banyak gitu. Kalau sekarang kemudian Mas Anies kan sangat mengharapkan PKS nih hari ini, karena kalau PDI Perjuangan kemudian tiba-tiba memberikan kejutan ya, mengeluarkan tiket untuk Anies Baswedan, nggak bisa sendirian, butuh PKS. Jadi memang, dan rezim mengetahui kalau ngedeketin PDI Perjuangan itu buang waktu. Jadi yang mungkin menurut rezim ada kesempatan yang ngedeketin PKS karena ada story-story itu tadi gitu. Tapi tentang pilkada itu justru bukan hanya Jakarta yang menarik ya, Sumatera Utara, kemudian Jawa Tengah, dan beberapa daerah yang diulas Tempo. Jadi ini sekarang saya baca-baca Tempo lagi nih. Cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta. Ini edisinya agak spesial karena ada wawancara dengan saya nih. Tuh tulis tuh, berbincang selama 2,5 jam dengan pendiri lembaga survei kedai kopi Henry Satrio di sebuah restoran Cilandak, Jakarta Selatan, Ahad 9 Juni 2024. Anies Baswedan menyampaikan niat maju sebagai calon gubernur Jakarta. Jadi emang Mas Anies lagi ngumpulin tim-timnya lah gitu. Sama saya curhat aja, cerita. Dan saya memberikan masukan-masukan tentang kondisi politik sekarang. Termasuk saya menyampaikan sekarang kalau dalam ilmu manajemen kan ada mas dan wants ya. Masnya apa gitu. Kalau wants itu kan bisa pilih siapa wakilnya misalnya. Setelah masnya terpenuhi, masnya kan harus maju ke pilkada. Pengen nggak maju ke pilgub? Pengen katanya. Jadi artinya ya segala kesempatan itu harus dianalisa satu persatu. Makanya saya sampaikan pada pertemuan itu salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh Mas Anies, karena masnya adalah maju, harusnya adalah maju ke pilkada ya, bukan wants-nya, bukan ingin ya, tapi majunya ini harus.
ya harus dipertimbangkan, termasuk berpasangan dengan Mas Kaisang. Tapi waktu itu Mas Anies keberatan lah dengan Mas Kaisang. Ya kita lihat aja, perjalanan kan masih jauh tuh. Jadi memang menurut saya sih Mas Anies maju ke Jakarta itu sangat tergantung oleh PDI Perjuangan dan PKS kalau menurut saya. Nasdem dan PKB gimana? Kan sekarang sudah deklarasi, tapi kan levelnya baru Jakarta. Seperti kita semua tahu lah, ya, tapi ini saya kasih tahu lah, kalau maju ke perhelatan kepala daerah, termasuk presiden, itu yang tanda tangan itu harus ketua umum dan sekjen. Jadi kalau sekarang deklarasinya baru level Jakarta, PKS Jakarta, Nasdem Jakarta, PKB Jakarta, masih jauh itu dari tiket, masih bisa berubah-berubah gitu. Jadi ya kita lihat juga. Sementara Ridwan Kamil, menurut saya sih dia juga paham ya, maju ke Jakarta, kalau Mas Anies maju susah menangnya, makanya dia ragu-ragu tuh meninggalkan Jawa Barat. Kalau Gerindra kan pengen Ridwan Kamil pergi dari Jawa Barat karena di sana ada Deddy Mulyadi. Walaupun menurut saya Deddy Mulyadi juga lawan jagonya PKS, Kang Haru Suwandaru tuh belum tentu menang juga. Jadi Emil memahami nih, RK tahu nih kalau dia maju pun belum tentu menang lawan Anies. Sebetulnya dia ngarepin Mas Anies nggak maju kali ya, karena saya sih yakinnya begini, kalau Anies nggak maju ke Jakarta, RK juga nggak akan maju ke Jakarta. Soalnya dia kan didorong rezim buat menandingi Anies. Kalau Anies nggak maju, RK nggak maju, nah bakal kosong, tokoh-tokoh baru bisa muncul. Saya nggak bilang saya juga, walaupun ada yang iseng-iseng tuh memasangkan saya dengan Bambang Pamungkas. Ngobrol juga belum, saya Bambang Pamungkas tuh, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga demokrasi. Nah, saya bacakan ya, tapi sebelum saya bacakan opini tentang cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta, ini ada beberapa hal yang diangkat di opininya Tempo nih. Mandek perkara korupsi kereta, ya, ntar teman-teman bacalah. Invasi spesies asing di Taman Nasional kita. Wah, invasi spesies asing ini kayak ini ya, apa namanya, alien gitu. Politisasi komisaris BUMN, sejumlah kursi komisaris BUMN diisi pendukung Prabowo Subianto, beresiko melemahkan fungsi pengawasan. Nah, ini satu kata aja teman-teman ya tentang politisasi komisaris BUMN, satu kata. Dan saya meminjam kata-kata dari maestro musik Indonesia almarhum Glenn Fredly. Terserah. Itu. Oke, opini kartel politik di Pilkada Jakarta. Kita bacain ya. Kritik bertubi-tubi kepada Presiden Joko Widodo karena cawe-cawe dalam pemilihan presiden tak membuatnya surut. Setelah mengantarkan anak sulungnya menjadi wakil presiden, kini Jokowi menempuh segala cara memuluskan anak bungsunya Kaisang Pangarep menjadi calon wakil gubernur Jakarta dalam pemilihan kepala daerah 27 November nanti. Jadi ayah emang harus adil, all out. Kakak-kakaknya sudah, ini bungsu ini kan dikasih partainya nggak lolos ke Senayan. Jadi Pak Jokowi kelihatannya, kalau ini benar beritanya ya, bertanggung jawab juga nih ke Mas Kaisang. Gimana caranya anak saya, wah bisa maju lah. Terus sebenarnya kan Kaisang ini kan mau pilih daerah juga bisa. Mau nggak Jakarta misalnya, oh saya mau Jawa Tengah, saya mau Solo, boleh, itu anak istimewa. Tapi yang dibahas di Tempo ini kelihatannya dia maju Jakarta nih. Ini ya kita tunggu aja lah ya. Lagi pula dia kan sudah bilang nggak keberatan tuh berpasangan dengan Anies Baswedan. Jadi ya kita lihat aja. Tapi saya pernah polling tuh, nanti cek ya di X-nya saya @satriohendry. Menurut teman-teman semua, saat Kaisang mengutarakan tidak keberatan mendampingi Anies Baswedan di Gubernur Jakarta, ini nih idenya siapa? Idenya Mas Kaisang
idenya ibunya, idenya bapaknya, atau idenya kakaknya. Dan ternyata netizen mengatakan ini adalah ide bapaknya. Jadi nanti lihat X saya. Ini saya teruskan ya. Sementara jagoan Jokowi dalam pemilihan presiden adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta. Ini saya ulang ya, ini agak membingungkan nih. Sementara jagoan Jokowi dalam pemilihan presiden adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta yang menunggangi politikus Partai Golkar Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat itu ia jagokan menjadi calon gubernur dan Kaisang ia plot sebagai wakilnya. Namun menurut survei, tokoh paling populer memimpin Jakarta sejauh ini masih Anies Baswedan. Popularitas Ridwan Kamil bahkan kalah dibanding mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Satu lagi tentang sepak bola nih ya. Bang Ridwan Kamil Persib, Jakarta Persija. Nah, itu juga menarik tuh kita bahas. Nanti kapan-kapan ya kita bahas dengan pengamat sepak bola. Hasrat Jokowi pun terganjal oleh Anies Baswedan, rival utama Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden lalu. Seperti usahanya menjegal Anies dalam pemilihan presiden, temuan majalah ini menyebutkan Jokowi tengah membujuk elit partai koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa agar tak mengusung mantan Gubernur Jakarta itu kembali menjadi DKI 1. Kepada mereka, Jokowi dan para pesuruhnya menjanjikan kursi kabinet di pemerintahan Prabowo atau penggantian biaya pemilihan umum. PKS desas-desusnya kalau tidak mencalonkan Anies Baswedan akan diberikan kursi wakil gubernur bersama Ridwan Kamil. Plus desas-desusnya nih, dapat kursi menteri, plus dapat penggantian biaya pemilihan umum. Kalau desas-desus ini benar, petinggi PKS ya, penggantian biaya pemilihan umumnya dikasih duluan aja, jadi kelihatan konkret, baru bis itu mikir-mikir. Nah, maaf, candaan Hensat, silahkan nanti ditentukan. Skenario cawe-cawe kepala negara dalam pemilihan presiden nampaknya bakal terulang dalam pemilihan kepala daerah. Pada akhir Mei lalu, Mahkamah Agung mengubah peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang batas usia kepala daerah. Peraturan KPU mematok usia minimal menjadi gubernur 30 tahun. Hakim Agung mengubahnya menjadi 30 tahun saat pelantikan. Itu udah pernah saya bahas tuh. Jadi kalau kita nonton ini, gini lah analoginya. Ada film 17 tahun ke atas ya. Pas kita masuk ke bioskop mau mulai nonton, itu umur kita masih 17 tahun. Karena ini midnight, pas selesai dia udah 17 tahun ke atas karena ulang tahun kan. Jadi udah begitu keluar dia udah 18 tahun, jadi udah 17 tahun ke atas. Boleh jadi dia nonton film 17 tahun. Nah ini nih 30 tahun saat pelantikan. Indonesia. Perubahan itu, ini saya ulang ya, peraturan KPU mematok usia minimal menjadi gubernur 30 tahun. Hakim Agung mengubahnya menjadi 30 tahun saat pelantikan. Perubahan itu membuka jalan politik Kaisang Pangarep yang genap 30 tahun pada 25 Desember 2024. Dalam pemilihan presiden lalu, ipar Jokowi yang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengubah undang-undang pemilu agar Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi yang belum cukup umur, bisa menjadi kandidat wakil presiden. Setelah itu, Jokowi mengarahkan pemilih mencoblos anaknya melalui aparatur negara hingga pemberian bantuan sosial di masa kampanye. Cawe-cawe Jokowi itu membuat Prabowo Gibran membukukan kemenangan 58%. Buat yang belum jelas, silakan dibaca dissenting opinion atau ditontonlah dissenting opinion 3 Hakim MK tentang hal yang disebutkan oleh Tempo tadi. Semestinya Partai Gerindra tak manut pada skenario Jokowi. 4 bulan lagi Prabowo Subianto resmi menjadi presiden. Pengaruh Jokowi akan surut setelah itu.
Mendukung pasangan Ridwan Kamil Kaisang Pangarep merupakan wujud kekalahan pamor Prabowo. Ya juga sih ya. Menurut Rose, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu hendaknya membuktikan ia bukan boneka Jokowi. Kelihatannya Prabowo mah bersabar aja sampai penelitian, kelihatannya dia mood politiknya tuh begitu, politik sabar sampai dilantik. Habis itu ya kita lihatlah manuver-manuvernya. Namun alih-alih mengajukan calon sendiri, sebagian politikus Gerindra justru tunduk pada kehendak Jokowi. Sikap minimalis mereka patut disayangkan, membiarkan skenario Jokowi di Jakarta melenggang asalkan kader mereka tak diganggu dalam Pilkada Jawa Barat tadi ya saya sebutin ya. Gerindra hendak mengusung mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Ini Gerindra mengecilkan PKS di Jawa Barat banget tuh, menurut saya. Dianggap remeh PKS, harusnya jangan begitu, dihitung juga. Perilaku elit yang bersekongkol, memainkan hukum dan menodai pemilu kian menguatkan praktek politik kartel. Menurut Kusrido Ambardi dalam mengungkap politik kartel 2009 nih, ada 5 ciri kartel dalam sistem kepartaian sejak reformasi 1998. Hilangnya ideologi, sikap permisif pembentukan koalisi, absennya oposisi, pengabaian hasil pemilu, dan elit partai bertindak kolektif dalam manuver politik. Para kartel pemilik partai dan elitnya kini tunduk pada Jokowi karena mereka terperangkap pelbagai kasus hukum. Akhirnya yang terjadi adalah pragmatisme 2 lapis. Pertama, mereka mengambil untung dengan mempertahankan praktik kotor politik kartel. Kedua, mereka menikmati dukungan sumber daya negara yang disediakan Jokowi yang tengah mempertahankan kekuasaan lewat nepotisme. Hubungan mutualisme partai politik dengan penguasa tanpa etika seperti Jokowi tercermin dalam koalisi dan persekongkolan pemilihan kepala daerah. Tanpa malu dan merasa bersalah, mereka mengusung Kaisang Pangarep, pemuda yang tak punya pengalaman politik dan birokrasi, bertarung dalam pemilu. Ya iyalah. Kerusakan sistematik itu akan meluas dalam pemilihan presiden. Publik yang tak setuju dengan perilaku lancung Jokowi tak berdaya akibat manipulasi dan persekongkolan jahat kartel politik. Pilkada tampaknya hanya akan mengulang kisah kelam itu. Itu teman-teman. Ya ini ada beberapa foto ya di sini. Tapi saya mau ini nih. Mau kasih lihat. Iya. Sebetulnya kalau PDI sama PKB itu kuat juga, tapi ya enggak lah. PKS tuh pemenang di Jakarta 18 kursi, tapi minimal mengajukan gubernur tuh 22. Kalau PKS sama PDI bisa cukup tuh, karena PDI 15, 18, 19, 33 bisa tuh. Nah ini saya bacain ini nih, calon istana di daerah lain ya. Kita pernah bahas juga di sini. Ahmad Lutfi saya pernah bahas juga di YouTube ini. Orang dekat Pak Jokowi. Terus Bobi Nasution ya. Ini mantunya Pak Jokowi di Sumatera Utara, maju juga. Agus Irawan, ini adiknya Mas David ya. Asisten pribadinya Pak Jokowi, sempat juga jadi asisten pribadinya Gibran kalau saya nggak salah. Terus ada Sandy Ferdiansyah, sekretaris pribadi Bu Iriana. Ya udahlah. Sekali lagi ya, teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, nasib kita tergantung dari partai politik, dari elit-elit partai. Jadi kalau elit partai mau melawan, menjaga demokrasi, maka demokrasi akan kembali ke jalannya. Tapi menurut saya, prediksinya elit-elit partai, kecuali PDI Perjuangan,
dan PKS. Nampaknya memilih untuk bersabar hingga Jokowi selesai menjadi presiden. Setelah itu ya kita lihat. Yang jelas mungkin 3 anaknya sudah aman. 1 jadi wapres, 1 jadi gubernur Sumatera Utara kalau menang. Bila warga dan rakyat Sumatera Utara memilih Bobi, atau ya satu lagi Kaisang di Jakarta, bila masyarakat Jakarta memilih Kaisang sebagai wakil. Ridwan Kamil Kaisang versus kota kosong, kira-kira mana yang menang? Kalau menurut saya bisa jadi kota kosongnya menang. Anies Baswedan Kaisang lawan kota kosong, mungkin juga kota kosong yang menang. Nah, kalau diprediksi setiap kali ada Kaisang kota kosong yang menang, maka sangat mungkin terjadi waktu Pilkada Solo kejadian di Jakarta. Ada calon boneka. Kenapa? Jelas, calon boneka, walaupun boneka, tetap bisa diajak kompromi, diajak ngomong, dibandingkan kota kosong yang bisu, memandang demokrasi secara lulus apa adanya. Jadi kalau rezim mau Kaisang, saya rasa kota kosong akan dihindari. Nggak bisa diajak ngomong kota kosong itu. Calon boneka, welcome. Sekarang silakan warga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.